Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanaza Permita, NIM 24014200069, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dan hasil pemahaman yang saya dapat dari podcast Pak Isan tentang estetika Cina. Taoisme. Konsep alam dan manusia Taoisme adalah filsafat yang mendukung tempat penting di Cina. Pengaruh Tao terhadap kebudayaan Cina tidak sebesar Konfusianisme. Akan tetapi, Tao mempunyai pandangan metafisik dan spekulatif terhadap kodrat realitas, alam semesta, dan manusia. Kata Taoisme berasal dari kata Tao yang mempunyai arti jalan. Pendiri Tao adalah Lao Tzu, hidup pada abad 6 sebelum Masehi. Kitab suci Tao disebut Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao Tzu, dan tokoh lain adalah Chuang-Tzu, hidup pada abad 4 sebelum Masehi. Chuang hidup semasa dengan Mencius dalam Konfusianisme. Dalam ajarannya, Tao adalah sumber misteri, kedalaman dasar dari ada. Konsep tersebut mempunyai makna metafisik sebagai kebenaran absolut, realitas terakhir, dasar kekal dari ada. Hakikat Taoisme. Pada hakikatnya, Tao adalah alam semesta yang hakiki dan melampaui alam semesta. Tao ada sebelum keberadaan alam itu ada. Dari sudut etis dan ontologis, Konfusianisme akan menyebut realitas terakhir dan yang tertinggi adalah surga. Tetapi dalam hal ini, Taoisme menyebutnya dengan menggunakan sebutan Tao. Menurut ajaran tersebut, Tao melebihi surga. Tao mencakup segala sesuatu, yakni segala pemenuhan yang ada di semesta ini dilakukan oleh Tao. Namun Tao memenuhi dengan spontan, tanpa usaha apapun, tidak dengan sengaja. Selanjutnya, prinsip Taoisme. Prinsip utama Taoisme adalah jangan mencampuri atau Wu Wei. Prinsip utama tersebut dikenal dengan sebutan Wu Wei. Dalam hal ini, Wu Wei mempunyai makna kodrat yang spontan seperti aliran sungai. Jika diterapkan dalam kehidupan manusia, Wu Wei berarti larangan melawan kodrat. Wu Wei dalam hal ini menunjuk pada kespontanan dan tindakan yang alamiah, membiarkan alam ini berjalan menurut hukumnya sendiri. Kodrat alam merupakan model dari mana manusia seharusnya belajar dan mengikutinya. Yang selanjutnya, Konfusianisme. Dalam Konfusianisme, konsep persamaan kodrati secara prinsip berdasarkan pada argumen tentang akal budi evaluatif yang dimiliki oleh semua orang. Bagi Konfusianisme, hierarki sosial juga dianggap bersifat kosmis, tetapi menurut para filsuf dikatakan bahwa tidak ada orang yang dilahirkan untuk dihargai lebih tinggi sehingga memperoleh tempat yang lebih terhormat dalam hierarki sosial. Salah satu kriteria untuk menerima privilege politik dan ekonomi adalah kebaikan. Kebaikan itu didefinisikan dalam istilah kegunaan akal budi evaluatif uang yang dimiliki oleh semua orang untuk mencapai tingkat yang sama. Dalam ajaran Konfusianisme, ini masalah kebenaran dan kepalsuan tidak merupakan suatu pertimbangan yang penting. Yang dianggap paling penting adalah pertimbangan mengenai implikasi yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Sehingga di dalam Konfusianisme sebenarnya tidak ada gagasan mengetahui untuk tidak membawa konsekuensi untuk bertindak. Walaupun dalam kenyataannya implikasi perilaku ini tidak hanya merupakan pertimbangan yang terdapat dalam ajaran Konfusianisme, tetapi juga terdapat dalam semua aliran. Filsafat klasik Cina, gagasan ini dalam Konfusianisme berasal dari kepercayaan bahwa semua benda bersumber dan diambil dari langit. Maka dari itu dikatakan bahwa semua benda mempunyai kodrat langit atau Tianxing. Selain itu dikatakan bahwa seseorang akan berarti jika berada di tengah-tengah orang banyak. Sehingga dalam setiap orang merupakan imperatif etis untuk mencintai semua orang.
Yang selanjutnya adalah perbedaan antara Konfusianisme dan Taoisme. Ada perbedaan antara Konfusianisme dan Taoisme. Dalam Konfusianisme, lebih menekankan pada aktivitas sebagai keutamaan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian manusia harus menaati hukum atau kebudayaan masyarakat. Bagi Tao, menganggap sikap tersebut merugikan manusia. Etika dan filsafat politik Taoisme bersifat pasif dan negatif, sedangkan pada Konfusianisme bersifat aktif dan positif. Selanjutnya, Tao merupakan realitas mutlak dan terakhir, bersifat impersonal. Dan realitas terakhir dalam Konfusianisme adalah surga. Dalam kebudayaan Cina, konsep Tao dan Konfusianisme saling melengkapi. Prinsip-prinsip keindahan dalam seni lukis Cina. Yang pertama, prinsip Qi Yun Sheng Tu, yaitu kehidupan yang diperoleh dari keselarasan spiritual, mempunyai makna bahwa dalam diri manusia akan mampu menangkap keindahan dari Tao yang kemudian diekspresikan melalui karya seni jika manusia mampu mempersatukan diri dengan roh semesta. Yang kedua ada Kufayungpi. Dalam prinsip Kufayungpi ini secara harfiah berarti metode tulang dalam penggunaan kuas. Tulang yang dimaksud adalah sumber kekuatan. Sehingga dalam prinsip kedua ini mempunyai makna kekuatan kuas atau stroke brush harus mampu mengekspresikan karakter objek yang atau sapuan kuas harus kuat membawa energi kosmis yang dihubungkan dengan prinsip pertama. Yang ketiga ada Yin Wu Xiangxing. Yin Wu Xiangxing sebagai prinsip ketiga mempunyai makna ketepatan dalam menggambarkan atau merefleksikan objek. Bisa dikategorikan dalam seni lukis ideal. Konsekuensi terhadap objek yang dilukis lebih mementingkan esensi bukan eksistensi. Dalam prinsip Yin Wu Xiangxing ini menekankan bahwa setiap objek mempunyai bentuk yang tepat. Yang keempat ada prinsip Sui Le Shai. Dalam prinsip ini menekankan keserasian penggunaan warna dalam seni lukis. Penggunaan warna dalam seni lukis Cina lebih bersifat simbolisme, bukan fungsional. Selain itu, dalam prinsip ini cenderung menggambarkan tentang keselarasan dalam menggunakan warna. Estetika warna dalam seni lukis Cina ditentukan dengan teknik akuarel tinta monokromatik untuk mengekspresikan suasana hati. Warna yang digunakan dalam lukisan harus mempunyai sugesti alam dan karakteristiknya, dan setiap objek mempunyai warna yang sesuai. Yang kelima ada Qing Ting Wei Qi. Prinsip kelima adalah membuat rencana yang wajar dalam menempatkan bagian-bagian yang dilukis. Penggambaran tentang pengorganisasian, penyusunan atau perencanaan dengan pertimbangan penempatan dan susunan. Perencanaan komposisi dengan pertimbangan prinsip-prinsip seni. Komposisi harus dapat menampilkan bagian yang penting dan kurang penting, interval jarak, irama, dan memperhitungkan ruang yang kosong. Yang keenam ada prinsip Chuan Mo Yi Shi. Prinsip keenam ini dihubungkan dengan doktrin Cina menghidupkan jiwa Tao melalui lukisan, yakni dengan menggunakan metode meniru suatu gagasan, memindahkan model, mereproduksi, atau mencontoh karya-karya master. Dalam pendidikan seni Cina, prinsip tersebut sangat penting untuk berlatih dan melatih kelancaran teknik selain bertujuan untuk meneruskan dan mengikuti jejak para ahli waris. Juga agar setiap individu mampu menumbuh kembangkan ekspresi jiwanya melalui karya seni serta mampu menampilkan karakter pribadi dalam setiap karya lukisannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.